Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifo Maulana dari Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya akan menjelaskan PPT tentang observasi saya kepada klien saya yang pecandu narkoba. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan profil klien saya. Yang berinisial F, seorang pria berusia 25 tahun, telah bergelut dengan kecanduan narkoba jenis sabu-sabu selama 11 tahun. Penggunaan narkoba ini dimulai sejak usia 14 tahun. Dengan alasan untuk mengatasi perasaan terkekang oleh orang tuanya, kecanduan ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif pada kehidupan R, baik dari segi kesehatan fisik maupun mental, serta hubungan sosialnya. Untuk mengatasi masalah ini, R membutuhkan program rehabilitasi yang komprehensif, meliputi detoksifikasi, konseling, terapi perilaku, dan dukungan keluarga dengan tujuan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu saya akan menjelaskan deskripsi kondisi keluarga. R tumbuh dalam keluarga yang sangat menekankan prestasi, tekanannya untuk menjadi yang terbaik selalu menghantui kehidupannya. Ketidakmampuannya untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya membuatnya merasa gagal dan kehilangan kebahagiaan. Dalam upaya mencari pelarian dari tekanan dan mencari jati diri, R terjerumus ke dalam dunia narkoba. Lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan kurangnya perhatian emosional membuat R semakin sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut. Lalu selanjutnya ada deskripsi diri. R adalah seseorang yang mempunyai riwayat hidup yang cukup bagus dari keluarga yang sangat bisa dibilang berkecukupan. R juga adalah seorang yang cukup bisa dibilang berprestasi di dalam keluarganya. R juga adalah salah satu anak laki-laki di dalam keluarga, sehingga keluarganya sangat berharap R menjadi sukses dan menjadi orang yang bisa dibanggakan. Akan tetapi keluarganya terlalu mengekang sehingga R tidak nyaman dan terjerumus dalam dunia narkoba. Lalu selanjutnya ada diagnosis. Klien yang berinisial R menunjukkan pola perilaku yang mengarah pada ketergantungan narkoba dengan gejala-gejala seperti peningkatan toleransi terhadap substansi, keinginan kuat untuk menggunakan narkoba, dan kesulitan untuk menghentikan penggunaan meskipun ada dampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan sosial. R juga menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan depresi yang seringkali terkait dengan penyalahgunaan zat. Berdasarkan wawancara klinis dan informasi yang tersedia, R dapat didiagnosis dengan gangguan penggunaan zat sesuai dengan kriteria yang tercantum dalam DSM-5. Untuk penyalahgunaan narkoba, untuk diagnosis yang lebih lengkap, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut oleh tenaga medis atau psikolog. Lalu selanjutnya itu ada prognosis. Prognosis untuk klien R bergantung pada beberapa faktor, termasuk motivasi pribadi untuk berubah, dukungan sosial, dan kesediaannya untuk mengikuti program rehabilitasi yang sesuai. Jika R mendapatkan intervensi yang tepat, termasuk terapi perilaku kognitif dan dukungan kelompok, serta menjaga komitmen terhadap pemulihan, maka prognosisnya dapat lebih positif. Namun, jika tidak ada perubahan dalam pola perilaku dan ketergantungan narkoba terus berlanjut, maka risiko terhadap kesehatan fisik dan mental R serta kemungkinan relaps akan tetap tinggi. Dengan dukungan berkelanjutan dan pengolahan yang tepat, R memiliki peluang untuk pulih dan membangun kehidupan yang lebih stabil dan sehat. Lalu selanjutnya itu ada kelemahan klien. Kelemahan klien R dalam penggunaan narkoba yaitu pertama ketergantungan yang tinggi. Klien R menunjukkan tanda-tanda ketergantungan yang kuat terhadap narkoba dengan toleransi yang meningkat dan kecenderungan untuk menggunakan substansi tersebut meskipun ada konsekuensi negatif. Hal ini menjadikan adanya kesulitan dalam mengendalikan perilaku penggunaan narkoba. Lalu yang kedua itu gangguan emosional dan mental. R mengalami gejala kecemasan dan depresi yang memperburuk kondisi ketergantungan narkoba. Masalah emosional ini seringkali menjadi pemicu penggunaan narkoba sebagai bentuk pelarian, menciptakan siklus yang sulit diputus. Lalu yang ketiga itu ada kesulitan dalam menghentikan penggunaan. R tampaknya memiliki keterbatasan dalam membuat keputusan yang rasional untuk berhenti. Meskipun menyadari dampak negatif dari penggunaan narkoba, ini mengindikasikan adanya hambatan dalam kontrol diri dan motivasi untuk perubahan. Lalu yang keempat itu kurangnya dukungan sosial yang kuat. R mungkin memiliki keterbatasan dalam dukungan sosial yang memadai, baik dari keluarga atau teman-teman, yang dapat memperburuk rasa isolasi dan ketergantungan pada narkoba. Lalu selanjutnya itu ada kelebihan klien dalam penggunaan narkoba. Yang pertama itu ada kesadaran diri. R memiliki kesadaran diri terhadap dampak negatif dari penggunaan narkoba dalam hidupnya.
yang merupakan langkah pertama yang penting dalam pemulihan. Kesadaran ini menunjukkan bahwa R mungkin terbuka untuk perubahan dan intervensi. Lalu yang kedua itu motivasi untuk memperbaiki diri. Meskipun mengalami ketergantungan, R menunjukkan keinginan untuk berubah dan memperbaiki kualitas hidup. Ini memberikan peluang untuk intervensi yang lebih efektif melalui konseling atau rehabilitasi. Lalu yang ketiga itu kemampuan beradaptasi. R mungkin memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan berbagai strategi pengelolaan stres atau perubahan dalam pola hidup yang dapat dioptimalkan dalam program pemulihan. Lalu yang keempat itu potensi dukungan keluarga atau lingkungan. Jika ada anggota keluarga atau teman yang mendukung, R memiliki potensi untuk menerima dukungan yang dapat mempercepat proses pemulihan. Ketika klien memiliki hubungannya sehat dan penuh dukungan, hal ini bisa menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pengobatan atau rehabilitasi. Lalu selanjutnya itu hambatan atau ancaman. Hambatan yang dihadapi klien R dalam penggunaan narkoba yaitu pertama ketergantungan fisik dan psikologis. Klien R mengalami ketergantungan yang mendalam pada narkoba, baik secara fisik maupun psikologis. Proses detoksifikasi dan mengatasi kecanduan memerlukan waktu dan kesabaran, serta dapat menimbulkan gejala putus obat yang menyakitkan, yang menjadi hambatan besar dalam upaya pemulihan. Lalu yang kedua itu gangguan emosional atau kecemasan dan depresi. R juga menghadapi masalah emosional seperti kecemasan dan depresi yang seringkali diperburuk oleh penggunaan narkoba. Kondisi mental yang tidak stabil ini dapat membuat R lebih rentan kembali ke penggunaan narkoba sebagai cara untuk mengatasi perasaan negatif sehingga menghambat proses penyembuhan. Lalu yang ketiga itu motivasi yang tidak konsisten. Meskipun R mungkin memiliki keinginan untuk berubah, motivasi untuk berhenti menggunakan narkoba bisa jadi tidak konsisten, terutama jika tidak ada dukungan yang kuat atau jika R merasa bahwa kebiasaan tersebut memberikan kegagalan jangka pendek terhadap stres atau masalah emosionalnya. Lalu yang keempat itu lingkungan sosial yang tidak mendukung. Jika R berada dalam lingkungan sosial yang permisif atau mendukung pengguna narkoba seperti teman-teman yang juga pengguna narkoba, maka ini dapat menjadi hambatan besar dalam proses pemulihan. Lingkungan yang tidak mendukung dapat memperburuk kecenderungan untuk relapsi atau kembali menggunakan narkoba. Lalu selanjutnya itu ada peluang klien. Peluang yang diketahui klien R dalam proses penggunaan narkoba yaitu pertama kesadaran diri yang meningkat. Klien R sudah mulai menyadari dampak negatif penggunaan narkoba dalam hidupnya. Kesadaran ini membuka peluang untuk perubahan dan memberikan landasan yang kuat untuk memulai proses pemulihan. Ini adalah titik awal yang penting dalam terapi klien, karena klien yang menyadari permasalahannya lebih cenderung menerima intervensi dan dukungan. Lalu yang kedua itu dukungan sosial yang potensial. Jika R memiliki keluarga atau teman-teman yang peduli dan siap mendukung, ini merupakan peluang besar dalam proses pemulihan. Dukungan emosional dan praktis dari orang terdekat dapat mempercepat penyembuhan dan memberikan rasa aman bagi R untuk menjalani terapi dan rehabilitasi. Akses ke program rehabilitasi atau terapi. Dengan adanya berbagai program rehabilitasi atau terapi yang tersedia, baik rawat jalan maupun rawat inap, R memiliki kesempatan untuk mendapat dukungan profesional yang dibutuhkan dalam mengatasi ketergantungan. Program-program ini menawarkan metode yang terstruktur dan dukungan berkelanjutan dalam pemulihan. Lalu yang keempat itu kemampuan mengembangkan keterampilan yang coping sehat. Klien R memiliki peluang untuk belajar dan mengembangkan keterampilan coping yang lebih sehat melalui terapi perilaku kognitif atau terapi kelompok. Lalu selanjutnya itu ada layanan konseling individu. Layanan konseling individu dalam pengetahuan penggunaan narkoba adalah proses pendampingan pribadi yang bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengatasi masalah terkait penyalahgunaan narkoba. Konseling ini dilakukan secara tatap muka atau daring dengan konselor profesional yang menyediakan ruang aman untuk menggali penyebab, dampak, dan pola perilaku pengguna melalui pendekatan terapik. Konseling membantu individu mengembangkan strategi untuk berhenti menggunakan narkoba, mengelola emosi, membangun motivasi, serta memperkuat kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup tanpa bergantung pada zat terlarang. Lalu selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi observasi terhadap seseorang berinisial R dalam penggunaan narkoba. Berdasarkan hasil observasi, R menunjukkan beberapa tanda yang mengindikasikan adanya keterlibatan dengan pengguna narkoba. Tanda-tanda tersebut meliputi perubahan perilaku seperti meningkatkan emosionalis,
atau isolasi dari lingkungan sosial, penurunan kinerja dalam aktivitas sehari-hari seperti perubahan fisik seperti penurunan berat badan atau tampilan fisik yang kurang terawat. Selain itu, terdapat indikasi pola ketergantungannya yang terlihat dari perilaku impulsif, upaya mencari akses terhadap zat tertentu, dan ketidakmampuan untuk mengontrol penggunaan dari segi psikologis. R tampak mengalami kesulitan dalam mengelola stres dan emosi, yang kemungkinan besar menjadi pemicu penggunaan narkoba. Namun, R juga menunjukkan beberapa potensi untuk pulih, seperti keinginan untuk berubah yang muncul sesekali atau responsif positif terhadap perhatian dari orang terdekat. Sekian penjelasan observasi yang telah saya lakukan terhadap seseorang berinisial R dalam penggunaan narkoba.